Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelas manajemen 20A. Pada hari ini saya akan membahas satu materi terkait mata kuliah aplikasi komputer. Kita ke slide yang pertama. Pengertian komputer. Secara etimologis, istilah kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya adalah menghitung, sehingga arti umum komputer adalah alat untuk menghitung aritmatika. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Baik, kita ke slide berikutnya. Pengertian komputer menurut para ahli. Menurut Oxford English Dictionary edisi kedua, komputer sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan mengendalikan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Kemudian menurut V.C. Hamaser dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Baik, kita ke slide berikutnya. Sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya. Yang pertama, brainware atau manusianya, perangkat lunak atau biasa disebut dengan software, set instruction set, dan yang terakhir adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Sistem komputer merupakan peranti elektronik yang berupaya menerima data input menerusi peranti-peranti tertentu seperti papan terkunci oleh pengguna. Data-data tersebut akan diproses menjadi maklumat yang berguna oleh CPU menerusi perisai tertentu. Maklumat tersebut akan dipaparkan output menerusi peranti seperti monitor ataupun pada mesin pencetak. Baik, kita ke slide berikutnya. Komponen yang terdapat di dalam komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ciri-cirinya itu terlihat secara fisik dan dapat dijamah oleh mata kepala sendiri, yaitu terdiri dari motherboard, mainboard, prosesor, RAM, hard disk, dan lainnya. Kemudian software atau sering disebut dengan perangkat lunak, program yang berisi instruksi perintah untuk melakukan pengolahan data, yaitu dapat berupa sistem operasi dan juga aplikasi yang berjalan di atasnya. Contohnya sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, aplikasi Photoshop, aplikasi Microsoft Office, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah brainware atau biasa disebut dengan manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer itu sendiri. Baik, kita ke slide berikutnya. Pengelompokan komputer. Yang pertama adalah komputer analog, kemudian komputer digital, kemudian komputer hybrid. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Kita ke slide berikutnya, komputer analog. Komputer analog atau analog komputer. Keluaran dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk dial atau grafik. Contohnya besaran arus listrik. Keuntungan dari komputer analog adalah dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonfirmasikan terlebih dahulu. Dan kerugiannya adalah komputer jenis ini kecepatannya sangat lambat. Kemudian komputer digital atau sering disebut dengan digital komputer. Komputer digital digunakan untuk memproses diskrit data bilangan angka yang terputus-putus dan akan mengendali data sebagai sinyal diskrit dari tinggi rendahnya tegangan listrik.
keluaran dari komputer jenis ini bisa dalam bentuk angka, huruf, dan grafik atau gambar. Komputer jenis ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Baik, selanjutnya komputer hybrid atau sering disebut dengan hybrid komputer. Komputer hybrid adalah kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, sehingga komputer jenis ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Komputer hybrid ini lebih cepat lagi dibandingkan komputer jenis digital lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dan presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.